Kalau gue sih punya rencana ya, pengen ngajarin anak tuh, pengen jadi gimana dia belajar jadi manusia. Kita gak bisa nyenengin orang, paling gak jangan nyusahin orang lah. Kita pokoknya naik mobil hardtop kuno, apa sih Kak, CJ ya? CJ kuno lah. Jimny. Iya itulah. Ya itu kayak momen indah banget dan tiba-tiba tuh mobil mogok ya. Jadi kenapa aku buat podcast ini? Karena aku ingin sekali semua anak-anak Indonesia tidak boleh menyalahkan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, bintang tamu aku, tebak siapa ya? Pasti ada cowok, ada cewek ya. Yang jelas mereka bukan artis ya, tapi mungkin jadi artis pada waktu mereka kecil ya. Mereka aja deket banget sama kehidupan aku waktu dari kecil lah ya. Terus udah pada gede-gede, udah pada pisah-pisah rumah, tapi masih sering ketemuan ya. Karena siapa lagi kalau bukan adik-adik aku, Reza dan Rena. Yeay. Hai. Halo, mesti sedekat ini ngomongnya. Coba ada yang ingat nggak? Lu iklan apa Gus? Waktu kecil? Ayo dong, kok nggak mau? Refagan. Iklan apa? Refagan. Enggak, dia iklan ini Wendy's. Sama Refagan, obat. Iya, sama Refagan. Jadi dia waktu kecil lucu sih. Sekarang ya beginilah ya. Ini Reza Mahastra. Sekarang profesinya apa Gus? Kerja aja biasa. Iya apa? Kerja apa? Specifically apa? Ya kerja aja biasa, intinya itu. Iya. Intinya bekerja. He is a lawyer, ya, lawyer, pengacara. Dan satu lagi Renanda Laksita, panggilannya Ai. Pekerjaan? IRT, manager. Bukan ART ya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tapi punya usaha juga, terus MC. Yaitu passion ya, hobi ya. Iya. Terus apa lagi, penyiar radio dulu kan pernah. Dulu sempat siaran. Model iklan juga. Jadi inilah keluargaku guys. Kan kalau kalian nonton Vena Melinda Channel pernah lihat kan papaku, Papa Jimmy pernah jadi bintang tamu aku, mamaku juga. Jadi kenapa aku panggil adik-adikku? Karena pada bingung ya, ini Vena tuh apa cuma sendirian apa punya adik? Nah aku sama Reza jaraknya 10 tahun ya Gus ya? 10 tahun. 10 tahun. Yang ini? 11 Jadi mereka lebih kepada kayak anak-anakku sih. Jadi dari kecil tuh ini yang paling cengeng ya guys. Tapi akhirnya jadi lawyer, nggak nyangka juga loh dia bisa jadi lawyer. Padahal waktu kecil tuh cranky banget, tapi lucu sih karena dia anak satu-satunya cowok. Nah kalau ini dia nggak cengeng, tapi lebih tepatnya sering kejatuhan. Victim, korban lebih tepatnya. Jadi kakakku tuh selalu nggak pernah bener-bener ngurusinnya. Jadi apa-apa jatuh, kena ini, kena itu, kena gembok. Udah gitu bagian dibully. Karena aku paling hitam sendiri ya. Dia paling mirip sama papaku. Kalau ini mirip siapa guys? Mama, Mirip Mbak Ena. Kucingnya siapa? Golden, kucing. Kenzo. Mirip Kucingnya Kenzo. Atala coba. Kenzo. Ya, jadi guys, kenapa aku panggil mereka? Karena tema kali ini yang lagi rame-rame adalah tentang anak nakal, ya kan? Benar nggak? Kan sekarang sampai jadi fenomena kan, jadi masalah sosial juga. Padahal sebetulnya ini bukan mau mengulang masa lalu ya, Agus sama Ai, aku manggil mereka Agus dan Ai. Karena kita sebenarnya adalah korban dari ibu bapak yang bercerai. Tapi alhamdulillah kita masih bisa terus on the track. Makanya aku jadiin mereka bintang tamu nih, sharing. Oh itu maksudnya. Iya. Kita tuh nggak tahu loh ini mau ngobrolin apa. Oh ternyata itu. Loh iya kan, lu udah jadi bapak, Ai juga udah jadi ibu, ya kan, parenting sedikit. Karena kan kita ini tumbuh dan besar dari keluarga yang sebenarnya bukan keluarga samawa ya guys ya. Tapi alhamdulillah kita masih on the track. Nah mungkin itu yang ingin kita sharing Gus gitu. Nah jadi aku terlahir dari mama papa yang to be married. Tapi pas aku lahir 10 tahun aku sendiri nih guys. Tiba-tiba datanglah si Agus nih di dunia ini. Kemudian datanglah Ai. Kemudian akhirnya mama papa divorce. Nah sekarang yang pengen aku tanyain nih. Dari seorang Reza, Agus. Kan udah bapak dari 3 orang anak.
Gimana kok lu bisa on the track? Padahal kan kalau kita tahu anak-anak tuh nggak harus yang dari anak yang broken home yang bermasalah. Tapi kok kenapa lu bisa tetap on the track, Gus? Padahal lu anak laki yang gonjang-ganjingnya kan lumayan banyak ya pada saat itu. Ini sebenarnya harus kita kualifikasiin dulu nih. Kenapa? Kualifikasi on the track yang dimaksud tuh apa? Supaya karena kan pasti setiap orang itu punya standar yang berbeda-beda. Iya. On the track ini nih. On the track itu tidak narkoba. Terus lu masih kuliah sampai S2, ya kan? Gua aja sampai S1. Ai D1 D3. D3. Tapi lo tetap konsisten untuk sekolah gitu loh. Padahal kan lo tahu waktu itu kan gonjang-ganjing kayak apa gitu. On the track itu kan sebenarnya ya balik tadi ya, itu subjektif setiap orang. Cuma kalau misalkan kualifikasi yang kita bahas seperti tadi yang di info, ya sebenarnya jawabannya cuma satu. Ya karena harus survive. Kenapa harus survive? Karena gak ada gantungannya ke siapapun. Pasti akan beda kalau kita punya gantungan. Misalkan nih kita sudah dijaga sama satu orang yang apapun yang terjadi, dia akan selalu backup kita. Misalkan punya ya sebutnya guardian angel lah. Kadang-kadang itu ada berupa bapak, berupa ibu, atau berupa om atau siapapun lah, yang menjamin apapun yang kita lakukan dia akan menyelamatkan kita. Dalam bentuk manusia ya, dalam bentuk makhluk. Yaitu pasti biasanya orang spirit untuk survive-nya itu nggak maksimal. Biasanya. Ada istilahnya tuh the power of kepepet, pernah denger gak? Kalau kepepet Fighting spiritnya ya, nggak ada. udah nggak tahu lagi dia harus bergantung siapa, cuman tahu dirinya sendiri. Ya pilihannya dia harus bisa sendiri semuanya. Jadi lo memutuskan jadi anak yang Tapi baik gitu. bukan masalah baik sih. Ya kalau termasuk penurut, disuruh kuliah lo kuliah. Bukan. Gimana? Nggak ada namanya disuruh mainnya. Kalau disuruh itu nggak akan maksimal. Semua tuh harus ada kemauan. Jadi kayak misalkan nih, ya dulu S1 main-main sih, sekolah juga malas-malesan. Cuman pada saat di ujung berpikir, loh ini kalau nggak sendiri siapa lagi nih yang akan bantu kalau nggak diri sendiri. Ya di situ lo baru mikir. Terus apalagi mau lanjut. Sebenarnya S2 semua orang udah S2 lah, itu nggak ada yang spesial lah sebenarnya. Tapi yang membedakan kalau sepanjang gue lihat ya, yang membedakan ada orang yang melakukan sekolah itu sekolah itu karena ya udah dia ngisi waktu aja, semua udah di finance dengan baik, udah dipersiapkan, sama orang-orang yang dia harus mikir sampai ini lulus nih gimana, duitnya pikir sendiri, nanti kerja mikir sendiri, nggak disiapin apa-apa. Nah kayaknya itu ada perbedaan signifikan sih. Jawabannya cuma itu sih, nggak ada lagi. Jadi lo ngerasa pilihan lo adalah lo harus bisa bergantung pada diri sendiri untuk bisa berhasil dan mandiri gitu kan ya. Iya, tapi karena nggak ada koneksi dari siapapun kan gitu. Iya. Nah kalau Ai gimana Ai? Ai lakete. Ai lakete. Karena dia paling bungsu, paling disayang tuh sama mamaku, ya kan? Iya. Deket. Yang pasti kan aku kan Dikit lagi. anak bontot ya. Pasti kakak-kakak tuh jadi inspiring buat aku gitu kan. Baik Mbak Ena, baik abangku ini. Jadi ya emang benar, setuju gitu. Kita tuh harus nggak bisa depend sama orang. Kita hanya bisa menggantungkan semuanya dengan ikhlas kepada Tuhan yang Maha Besar. Dan kedua kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu. Untuk segala apapun itu. Jadi kalaupun nanti kita tiba-tiba ada punya masalah, kita punya problem apapun, ya kita harus bisa struggle untuk diri kita sendiri. Itu sih. Jadi intinya kalian berdua kenapa kok tidak tergoda oleh kenakalan-kenakalan remaja pada saat itu, ya kan? Soalnya kan biasanya nih anak broken home itu ringkih, fragile. Nah itu yang harus dijawab Gus. Kalau gue kan jelas didikan mama tuh militer banget gitu. Makanya gue gak berani buat salah alias menjadi perfeksionis, itu pilihan utama. Nah kalau lu kan Gus, mama lebih ini kan, nama lu kan nama Ai lebih manjain gitu. Tapi kenapa lu tetap memilih tidak tergoda oleh kenakalan remaja? Akhirnya jadi orang yang bermanfaat lah pada saat ini kan gitu. Ini mesti di verify ya. Mama tuh sebenarnya bukan verify sih, mesti lurusin. lurusin. Iya. tepatnya. Mama tuh sebenarnya nggak pernah manjain loh.
Manjain. Oh. Enggak. Memang mungkin Dibanding gua mah ya, tuh jauh. mungkin standarnya menurun aja. Tapi tidak manjain. Karena Nggak kalau manjain tuh manjain. kualifikasinya beda pasti. Kalau saya nih guys nggak juara 1, ini kuping bisa dijewer, kelihatan jajan jewer. Kalau Agus kan nggak harus ada keharusan jadi juara 1 Makanya gitu. standarisasinya udah nurun memang. Karena sebenarnya ya balik lagi ya. Mama ada bagusnya juga sih. Dia mungkin dengan minimnya latar belakang pendidikan yang pernah Mama dapat, tapi dia tuh punya pengalaman hidup yang cukup. Jadi sebenarnya kan seseorang bisa jadi juara kelas itu tidak menjamin dia survive di kehidupan nyata. Iya. Itu nggak menjamin loh. Banyak orang juara kelas tuh yang nggak jadi apa-apa, banyak banget. Banyak orang yang dulu urakan tiba-tiba dia paling survive. Ya karena sebenarnya di dunia ini yang paling penting adalah banyak akal aja sih sebenarnya. Nah Mama itu dia pengalaman hidupnya cukup. Jadi tapi dia nggak punya latar belakang pendidikan formal yang cukup. Jadi bagusnya cuma satu sih, dia tidak pernah memaksakan. Terus juga tidak pernah over memanjakan gitu loh. Ya masih dalam kadar yang wajar di mana kalau generasi gua dan Ai, yang Mbak Ena apalagi ya. Itu kita masih harus menghadapi masalah sendiri. Iya. Jadi itu pentingnya loh. Jadi ada orang tuh masalahnya ya itu tadi kayak pertama di backup terus jadi dia udah tidak terbiasa untuk beresin masalahnya sendiri. Karena tergantung sama guardian angelnya itu quote unquote ya. Tapi kalau gua Mai itu yang masih tumbuh beresin masalah sendiri. Ya kalau gue udah terbiasa sampai sekarang akhirnya tidak melibatkan Mama. Kenapa ya? Wah pertama udah tua, ngapain dilibatin lagi? Kan taunya orang tua harusnya tahu kita seneng doang harusnya. Dia nggak tahu kita susah harusnya. Karena udah dari dia ngelahirin kita tuh udah banyak susahnya sih. Meskipun kan orang tuanya sangat ya udah tau lah latar belakang gimana ya. Jadi ya kebiasaan itu yang dari zaman sekolah ya ke bawah sampai sekarang ya makin tua lagi, makin tua kan makin sadar ya betapa oh ya orang tua tuh sebenarnya udahlah mereka harus tahu yang senang-senang aja. Tapi pertanyaan gue, kenapa lo pada saat remaja lo tidak terikut oleh Nah, Nggak, itu kata tuh yang siapa? menarik. Semua Dia tuh pasti nakal ikut. loh. Dia Pasti nakal ikut. loh. Tapi Semua kan tuh nggak pasti yang ikut. narkoba, Nggak. ya, lo tidak Nggak, yang untungnya ya. pergaulan bebas. Masih on the track, dia masih on the Iya, itu track. makanya gue Nggak. bilang on the track tuh itu. Karena kita temanya adalah anak-anak yang bermasalah sampai orang tuanya sendiri tidak mampu untuk mendidik dan menyerahkan kepada misalkan institusi tertentu. Nggak tahu ya, ya mungkin beruntung aja kali ya. Kalau masalah sampai narkoba itu mungkin beruntung ya. Mungkin beruntung. Tapi selain beruntung juga ada faktor lain harusnya. Faktor lain itu adalah duitnya nggak banyak. Orang kalau nggak punya duit Nggak kalau umumnya loh, umumnya karena banyaknya duit udah tahu semua bisa dibeliin dengan gampang. Akhirnya kan dia kan ini umumnya ya, nggak generalisir ya. Umumnya kita berpikir ya semua bisa Spending ke dibeli, negatif. spending semua bisa dibayar dengan gampang, duit selalu ada. Biasanya kayak gitu kan teman-teman juga makin banyak ya. Kan hidup gitu ya, kalau kita senang-senang. senang, banyak tuh temannya tuh yang nempel. Nah, orang kan macam-macam. Ya bagus kalau misalkan yang nempel tuh orang-orang yang baik. Kalau misalkan yang nggak baik-baik, ada satu yang dia tahu ini akhirnya karena tahu nih How banyak you uang. choose the good environment pada Ya saat itu beruntung. Ya mungkin yang teman-teman yang narkoba nggak mau ngajak gue main nggak punya duit kali. Oh, jadi lo Iya dong. bilang lo Mungkin beruntung. Mungkin Oh, beruntung. bukan karena pilihan dong. Iya karena gini ada fase di mana orang pasti tergoda karena dia masih muda nggak tahu mana yang benar. Pengen pembuktian diri itu pasti ada mainnya. Validasi. Validasi, pengen kelihatan jagoan, pengen kelihatan keren, pengen kelihatan dia Ganteng, someone, ya, ganteng sih kaya, urusan kaya sendiri. raya. Tapi orang tuh kan pasti pengen dianggap tuh sebagai validasi diri itu pasti. Oke. Jadi bukan karena lo sayang sama nyokap karena keadaan kita udah susah jangan nambah lebih beban lagi. Loh. Bukan karena itu berarti ya. Ya itu akhirnya faktor. Kan udah tahu lu nobody gitu. Ya tahu diri aja. Tapi banyak anak nobody hidup udah complicated ditambah lagi karena dia frustasi atau karena Ya. kurang perhatian orang tua. Nah, Ya, apa nih setuju, menurut setuju. lo? Ya Apa itu karena- pada akhirnya ya, pada saat kita ngelihat kan dulu kan mama kan banyak ya Ujak ujiannya. ya maksudnya gini ada fase-fase lah ngelihat di mana memang kan kita hidup sama mama aja. Ya, Figur papa mama ada, ya. figur mama. Bukan dari papa nggak ada, tapi kita baik figur mama. Ya, it's okay sih, itu kan part of life kan. Iya. Ya, cuman kan kita ngelihat ya gimana mama itu jahit, Berjuang. ya kerjaan-kerjaan kecil gitu. Yang maksudnya gua pun sekarang mungkin disuruh gitu gua nggak mau. ya mungkin ya Iya.
Tapi itu maksud gue dia sebagai latar belakang dia sangat amat berkecukupan, ada kakek yang kayak begitu terus masih melakukan itu, ya dia bisa memilih jalur yang berbeda. Contoh dia waktu ke Amerika nggak pulang ngambil lu, lebih enak hidupnya, ya kan? Tapi mesti mikirin lo. Dan nggak ada kita ya, kalau Ya nggak ada kita. Nggak ada kita berdua. Jadi mungkin lo lahir di India, mungkin. Orang tuanya dari mana gitu. Jadi ada satu masa di mana aku umur 3 tahun atau 4 tahun mama di sekolahin di Amerika, sekolah makeup sama kakek aku ya, kakian kalau orang Bali. Kemudian mama itu belum punya anak lagi, belum ada Reza, belum ada Rena. Tapi dia memilih pulang dari Amerika karena setelah 1 tahun sekolah makeup dia karena kangen sama aku, karena aku disandera sama papa ya. Nah, tapi ini menarik ya pertanyaannya nih untuk Ai nih, anak paling kecil yang biasanya kan ya dimanja banget gitu ya. Kenapa lo memilih untuk selalu on the track gitu? Apalagi kan lo tahu ya perjuangan kita nih bertiga ya gitu. Kan kita nggak mudah ya melalui semua saat-saat krusial gitu. Tapi lo kok memilih, kalau Reza tadi kan ya dia ngerasa beruntung. Kalau lo pasti kan punya opini yang berbeda. Gimana Iya, pasti pemikirannya pilih on the track karena kan kita udah pernah dapet hal yang nggak enak sebelumnya gitu kan. Berangkat dari anak broken home. Dulu saat aku kecil tuh bingung kalau dijemput sekolah tuh pilih pulang sama siapa nih, karena rebutan sama papa, rebutan sama mama. At the end akhirnya di usia remaja tuh udah mulai sering glow gitu kan. Akhirnya sekarang saat usia remaja udah lebih milih-milih pergaulannya yang benar gitu. Dan paling bisa menginspirasi adalah kakak-kakak sendiri kan. Karena kakaknya udah pada benar semua, masa aku menyimpang sendiri kan gitu. Jadi pengennya sih ya selalu bisa menjaga diri sebaik-baiknya gitu. Itu sih. Jadi intinya nggak semua anak broken home ya guys itu selalu fragile. Artinya berarti kesimpulannya karena mungkin mama figurnya kuat dalam kehidupan kita sehingga kita nggak kehilangan arah, ya nggak sih? Setuju nggak tuh Gus? Mungkin kalau mama figurnya nggak terlalu kuat atau nggak in touch gitu ya sama kita, mungkin kita bisa bablas juga, mungkin nggak sih? Karena kan figur mama kuat banget nih. Sampai mungkin dibilangnya godmother itu kan mamah banget ya, gitu kan. Setuju nggak tuh? Ya kalau ada figur mama setuju. Iya. Ya cuman gue rasa sih semua tuh kita bisa duduk di sini dengan kondisi seperti sekarang, yaitu nggak lain nggak bukan ya kita juga apa ya? Ya balik lagi satu beruntung ya, karena ya beruntung juga memang udah jalannya ya kita mungkin sama Allah tuh dijaga gitu ya. Kalau ya itu udah pastilah ada campur tangan itu. Yang kedua ya mungkin ada fase dimana kita berpikir ya itu tadi kalau tidak kita baik-baik nggak ada yang beres diri sendiri. Jadi ngerti gak sih? Jadi ya memang harus kita berusaha. Ya kalaupun ada masalah ya kita ya harus bisa menakar itu masalah bisa kita beresin sendiri apa enggak gitu. Kalau buat masalah juga kayak begitu, bisa kita beresin sendiri apa enggak. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah sekarang kan kalian udah jadi bapak ibu nih. Nah ngelihat fenomena anak-anak sekarang yang sangat cenderung fragile ya. Karena kan kita tahu ya teknologi udah kayak begitu. Gen Z semua semua sangat gampang gitu ya untuk diketahui. Dan kita gak mungkin bisa jadi robot 24 jam mengawasi anak-anak kita. Nah mungkin parenting sedikit Gus. Karena kan lo punya anak 3 nih. Ada yang umur 12 tahun kayak Alif, ada yang umur berapa sih kayak Bara? 10 dan 13, 11 sama 8. Nah, yang paling kecil 8 kita lihat. 7 ya? Nah kan lupa kan anak Fisya sendiri. kan 7. Itu gimana? Dia anaknya Gen Strawberry bukan Gen Z. Oh, Gen kenapa? Strawberry anak dia semua. Ada Gen Strawberry. Iya, yang umuran kita namanya Gen Strawberry katanya. Gen Z tuh Atala, Leci. Di 2000-an. Serius? Di 2004. Namanya kok Strawberry? Gimana Gus? Lo parenting sedikit lah Gus. Kan beda ya? Gue tuh bukan tipe yang parenting loh, mainnya nggak tahu. Gue tuh sebenarnya nggak ngerti. Yang buat gue parenting ya sewajarnya aja semua. Karena kan sebenarnya ini zaman yang beda ya. Kalau gue perhatiin sih sekarang zaman yang beda. Maksudnya zaman dimana ya kalau dulu kita itu misalkan diperlakukan di sekolah nih agak kasar sama Guru. Ini fakta ya. Ini fakta zaman dulu tuh seperti itu.
kita juga nggak ngadu, nggak ada tuh namanya langsung heboh, langsung jadi isu nasional, terus langsung jargon-jargon anti bullying, nggak ada. Dan bully dulu tuh sadis banget loh, sangat amat sadis. Ada ospek kan dulu. Sadis itu benar-benar nggak cuma verbal, fisik juga. Dan itu nggak yang jadi isu. Zaman sekarang udah beda. Sekarang jargonnya banyak banget, anti bully apalah. Terus kalau ada masalah dikit juga kayak jadi heboh banget. Ya suruh mereka ini aja kali ya, ibadah yang cukup aja biar tahu kira-kira. Paling nggak ada pegangannya lah. Jadi lo lebih mengedepankan pendidikan agama. Kalau gue sih punya rencana ya, pengen ngajarin anak tuh, pengen jadi gimana dia belajar jadi manusia. Itu paling penting. Bukan jadi kayak juara kelas yang paling pinter gitu, enggak. Jadi manusia, menurut gue itu paling susah loh jadi manusia. Yang penting dia bahagia gitu. Enggak jadi manusia tuh. Ya kan sekarang udah jadi manusia, nah, lahir kan jadi manusia. Jadi manusia yang punya akhlak baik, maksudnya jadi gitu manusia. kali ya. Ada manusia yang sebenarnya nggak ada akhlaknya gitu. Lu pernah baca nggak sih berita gimana ada orang tua mencabuli anaknya? Itu masih ini manusia kan? Tapi apakah konsep manusia quote unquote seperti yang kita secara umum beranggapan manusia itu harusnya gimana? Kan gitu kan, yang standar-standar aja. Iya, tapi lo belum jawab nih secara spesifik parenting zaman sekarang, meskipun lo bilang nggak ada teori yang pasti, tapi kan lo pasti punya konsep. Nggak mungkin dong lo nggak punya konsep sama Rani. Rani itu istrinya ya, dan dua-duanya tuh sama-sama pekerja karena mereka adalah orang-orang yang bekerja. Nah, sementara anak-anak kan dipercayakan kepada driver atau babysitter. Nah, gimana tuh caranya kan? Mungkin bisa parenting karena yang nonton Vena Melinda Channel pasti kan pengen belajar ya. Gimana tuh? Enggak lah, pasti mereka juga lebih tahu lah. Oh ya nggak apa-apa kan, kita kadang-kadang sharing gitu. Ya kalau sharing itu aja, gue cuma pengen mengajarkan mereka gimana jadi manusia. Ya hal sederhana aja, misalkan ya kalau attitude baik. Ya attitude baik. Jadi misalkan kalau ngobrol sopan tuh sama semua orang sama, mau bicara sama orang siapapun lah, latar belakangnya apa, mau dia siapa. Oh jadi manusia yang beradab. Ya itu salah satunya, berkarakter. Ya manusia aja Punya jadi attitude. manusia. Kategori lo sebagai manusia gimana yang benar ya kayak gitu aja. Nah, jadi ini memang absurd ya kalau ngomong sama Reza karena dia orangnya idealis banget. Tapi Ai gimana nih kan anaknya Rena, Ai ini ada yang udah udah gede ya 20. Udah 21 tahun. Jadi Leticia. punya anak Gen Z, punya anak Gen Strawberry sebutannya. Iya, satu lagi siapa? Atilesa sama umur- Fisha. 21 tahun, 10 tahun sama 5 tahun. Nah, itu gimana parenting sedikit. Kalau lu kan ibu rumah tangga nih, kenapa lu memutuskan jadi ibu rumah tangga? Karena Ya memutuskan jadi ibu rumah tangga karena kan pasti kita dengan berjalannya waktu harus mengiringi tumbuh kembangnya anak-anak. Terus sekarang udah juga punya Leci, sekarang yang itu tadi tuh. Kalau zaman sekarang tuh nge-touch anak Gen Z itu nggak bisa kita kayak zamannya kita dulu gitu, yang serba kaku, serba keras gitu. diancem gitu ya. Iya, jadi sekarang emang kita harus banyak mengalah ya. Ya paling honestly kalau dari aku pribadi gitu. Karena apa? Karena ternyata dengan kita banyak ngalah, dengan banyak jadiin diri kita sahabatnya mereka, mereka jadi bisa lebih in touch sama orang tuanya. Itu sih. Jadi sesimpel itu ya. Ya jadi ini guys, kenapa aku menarik tema ini tentang anak-anak yang nakal? Karena aku sendiri pernah juga punya pengalaman gitu ya, punya anak 2 cowok, gimana cara jagain ya di zaman yang sekarang. Kemudian punya anak kecil juga seperti Fania, itu emang nggak gampang. Jadi mungkin tarik ulur kali ya. Nah mungkin gini Gus, lo kan orang hukum ya. Kalau lo melihat gitu fenomena yang terjadi di Indonesia ini, sebenarnya apa yang salah sih dengan kenakalan anak remaja khususnya di Indonesia ini? Menurut kacamata lo deh, sebagai lo juga pernah jadi anak-anak, pernah remaja, dan sekarang lo jadi praktisi hukum ya. Menurut lo apa yang salah? Ini pendapat pribadi aja ya. Pendapat pribadi lah. Pendapat pribadi. Sepanjang gue hidup kan pernah jadi anak-anak juga. Iya, remaja. Remaja. Pernah pengen dalam hidup tuh validasi diri yang kita bilang. Itu tuh masalah validasi diri semua tuh. Rebel. Ya. Dan menurut gue yang orang tua pun masih banyak hari gini untuk validasi diri itu masih banyak. Padahal udah tua ya. Udah tua. Masih sibuk flexing, sibuk gimmick. Oh iya. Gue gak tahu siapa tapi ada aja. Karena untuk kepentingan macam-macam. Iya, politik, marketing. you name it lah. Iya. Itu semua ada kepentingan masing-masing.
Aku nih kan apa seperti masih ibu kedua ya bagi Reza dan Rena. Aku tahu banget sepak terjangnya mereka. Nakalnya dia tuh paling waktu jadi manajer aku tuh guys. Aduh. Ah itu lucu sih. Dia pernah jadi manajer aku waktu aku di punya Vena Melinda Studio. Dia pernah jadi road manager waktu aku salsa guys. Nah, itu salah satu menurut gua Mbak Ena, ya. Ini sebenarnya lucu nih. Pelajaran hidup Lo ya. bisa bayangin ya. Gua lulus dari Fakultas Hukum gitu. S1 ya. S1 terus end up gua bawain baju-baju dancer Melinda. Maksud gua itu kerjaan halal dan bagus. Cuman gua merasa Karena pada dapat saat itu duit. iya tuh, tapi gua merasa pada saat itu gua gak coker aja. Tau coker gak? Apa itu? Cowok keren. Iyalah, gua bawa gitu, tapi gua nggak gimana gitu, ngerti gak sih? Ya itu kan maksudnya kan kecuali gue agak-agak gimana Iya, gitu kan, berarti iya. cocok gue. Ya tapi Tapi itu, kan waktu itu lo emang pengen cari uang sendiri, udah pengen punya uang sendiri. Itu poinnya. Iya. Poinnya sebenarnya di situ. Poinnya semua di situ. Itu yang namanya gue bilang, ya udah, kan hidup tuh gue harus cari duit, ya kan? Ya kan udah kepepet, kerjaan apa aja bisa gue lakuin. Iya. Mungkin kalau gue punya opsi, ya orang tuh gue kaya banget pada saat itu, ya gue mending gaya-gaya aja lah. Ngapain gue kerja gitu coba? Ya kan? Jadi guys, Tapi dia manja loh. Jadi dia waktu itu nggak ada duit yang mau buat nakal. Tahu nggak? Bayangin ya. Logikanya gitu kan? Bayangin nggak? Tapi ini lucu ya, si Reza itu ya, si Agus itu waktu jadi manajer aku ya guys ya. Waktu aku show itu kan ada jatah makanan artis ya. Saking aku sayang sama adek, dia loh yang makan. Jadi aku sampai nggak makan makanan artisnya aku gitu. Itu satu. Terus yang kedua, waktu dia jadi manajer Vena Melinda Fitness Center gitu, dia dipercaya sebagai keuangan. Dia nggak tahu kalau kakaknya ini perfeksionis. Marketing. Iya, tapi pokoknya lu pegang ATM, tiba-tiba udah kurang nih 500.000. Mestinya kan tetap 500.000. Tapi ya nakalnya cuma gitu-gitu aja, dan gua maafin. Tapi lu belum bayar lo sampai sekarang. Ya Allah 500.000 doang. Tapi Aduh. itu kalau buat aku tuh momen paling enak loh. Kenapa? Karena kan waktu itu aku juga masih sendiri kan Iya. gitu. Ada Leci tapi masih as a single Single parent, single mom. Terus kayak kita tuh ngebonding terus Iya. bertiga gitu. Jadi kayak dia walaupun dengan Kan dia belum geteng-geteng. nikah, Iya, dia belum nikah guys. Jadi dengan geteng-geteng. Terus aku memang gak jadi road manager sih. Cuman buat duduk-duduk manis aja nemenin dia gitu kan. Gitu. Jadi itu kayak Tapi momen Ai terindah ini kita pernah loh. jadi staf aku loh di DPR. Meskipun tidak terdaftar ya di Sekjen, tapi dia ikut ngantor ya. Pekerjaannya adalah ya duduk aja. Duduk, senyum ya kan. Terus nemenin kalau kunker-kunker, karena kan aku takut tidur sendiri. Cocok banget soalnya jadi adiknya Vena Melinda kalau gitu ya. Dia ngantor itu memastikan kursinya tuh hangat. Kan didudukin. Aduh. Jadi gini Gus, apa yang lo paling ingat sebelum gua tutup nih? Karena Kok kita cepet nggak. banget sih? Karena bilang aus lu ditutup. Aduh, Masya Allah. By the way, mereka minta honor ya. Guys, gua kasih lah honor ya. Habis Kalau ini. tau honor minum aja gue sih paling Lu minum. udah makan ayam gue tadi di depan. Aduh. Nah, jadi gini, sebelum kita tutup, apa kenangan yang paling manis yang lo ingat dari kedua orang tua kita? Kan lo waktu itu bocil banget sih. Bocil. Kesini dong, ke kamera ini. Bocil, benar bocil. Apa yang lo paling ingat dari, kan masih ada loh dua-duanya waktu lo lahir. Ya sekarang juga masih ada. Maksudnya apa sih? Masih menjadi suami dan istri gitu loh, belum divorce. Kenangan Iya. apa gitu? Lo masih inget nggak? Ya udah dia lama, aku aja ya duluan. udah, Oke, lama momen dia paling bikin. manis tuh waktu bareng Di sini, mama di sini. papa itu ya. Kayaknya waktu kita pernah staycation sama lo juga kak. Kemana? Tapi nggak ada Mbak Erna. Oh kemana? Kok Kita gua kemana? pokoknya naik mobil hardtop kuno apa sih kak, CJ ya, CJ kuno lah. Jimny. Iya itulah. Ya itu kayak momen indah banget dan tiba-tiba tuh mobil mogok ya. Di puncak? Terus di puncak kayaknya. kok Iya kan nggak kak? ada ya? Nggak ada Mbak Yana pokoknya. Jadi tuh kayak pernah kita punya momen tuh kalau kan jarang ya, karena kalau mereka udah lagi Berantem. hardcore-nya keluar tuh guys, mereka pisah-pisah. Jadi aku, si abangku sama papa tuh kita sepedaan cari nasi uduk. Selalu Mbak Yana Nasi nggak ada. goreng. Ya antara itulah gitu kan. Nah tapi momen itu indah banget tuh, kita pernah ke puncak berempat dengan mobil itu dan tiba-tiba tuh mobil mogok Terus gitu yang tuh. dorong siapa?
ya nggak tahu ya, udah agak-agak lupa-lupa inget kan. Waktu itu kan masih 7 tahun. Oke. Agak lupa-lupa. Dia soalnya suka lupa ingatan karena kejatuhan gembok 2 kali guys. Berdarah-darah gara-gara apa sih waktu itu? Kok masih 7 sih? Masih 4 tahun lah, masih kecil banget. Orang 7 mereka mama Pokoknya papa dia udah itu divorce. korban dari 7. kejatuhan gembok. Yang pertama kejatuhan gembok sama mbok siapa ya? Bibi. Nggak ada tuh semua sama Mbak Ena, nggak ada. Bibi kalau gue lo Nggak jatuh ada. dari ini pembatasnya tembok ya kan. Oh jadi lo itu. Tapi Iya. yang paling lo ingat dari perkawinan mereka itu apa? Papa sama mama yang lo inget? Apanya? Ya itu mereka tetap menjadi figur orang tua yang mereka tuh sebenarnya kan udah kayak udah core-nya kan udah udah tinggi banget ya, udah Udah kayak kayak Tom and pengen Jerry. pisah gitu loh. Tom Tapi and mereka Jerry. tuh aku lihat mereka sebenarnya masih pengen pertahanin gitu. Jadi terutama mama sih yang emang udah fight banget 22 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun tetap fight buat pernikahan itu. Jadi sebenarnya ya itu juga part dimana aku juga banyak belajar sih guys. Kalau kita itu tetap harus menjadi orang yang bisa sabar. Di hidup ini sebenarnya kan isinya poinnya ujian. itu, poinnya tapi itu. tetap harus sabar. Karena Belajar. sebenarnya mama tuh menginspirasi aku. Dia tetap Tentang sabar. kesabaran. Walaupun akhirnya 20 tahun dia tetap decide gue harus divorce gitu. Jadi lo mengambil intisarinya kalau dari mama kesabaran. Kalau dari papa apanya? Dari papa. Apanya lucunya? Dan sebenarnya papa juga masih mau bertahan juga kan di Iya. marriage itu kan gitu. Dengan Jadi tidak mau divorce. dengan dia nggak mau divorce gitu. Cuman kan ya emang pada akhirnya kan mamah yang udah menyerah ya gitu. Jadi ya sisi papa Iya, juga apa? baik. Dia Kan kalau sebagai mama kan seorang bapak yang kesabaran. sebenarnya dia juga mencintai anak-anaknya. Cuman memang kayaknya dia less parenting ya. Dia nggak ngerti tentang ngerti dia nyanyi merangkul ya. anak. Ngerti dia nyanyi ya. Bener dia yang nyanyi lagu Marcel. Apa judulnya tuh? Mantan terindah. Iya itu. Kalau lu gimana Gus? Apa yang lo ingat dari kenangan mamah dan papa? Dia sampai buka foto loh guys. Oh, coba lihat. Coba kita. Satu nih. Ini sebenarnya Ya momen ampun. yang keren Kirim, banget buat kirim. aku. Nanti kirim. Momen Ya, yang keren jangan, banget. ini kan story gue. Iya. Nah. Nanti kasih ya. Iya. Nanti Win minta ya. Nah ini gue belum lahir, Mbak Ena Apa juga belum itu? lahir nih. Apa sih? Mama masih semuda ini, Oh, papa papa masih yang semuda mana? ini. Papa. Oh, Tuh. oh Ini. itu papa. Iya. Oh ya ampun. Nah dengan gue tidak Iya. tahu di masa itu kehidupan mereka, tapi gue yakin semua tuh terjadi pasti ada alasannya. Sampai mereka nikah, ada Iya. Mbak Ena, Iya, iya. lalu bertahan sampai ada gue, ada Ai. Ya kalau gue sih sekarang mungkin udah tua kali ya. Jadi melihat sisi itu tuh semua diusahakan dari sisi positifnya. Kan pasti di dunia ini nggak ada yang minta nih. Waktu di surga tuh minta sama Allah, saya mau orang tua yang nanti samawa ya gitu. Nggak minta. Ya kita menjalani kehidupan aja. Tapi semua ada plus minusnya. Dan kondisi gini gue ngeliat, kalau gue ngeliat foto-foto mama papa dulu gitu waktu muda, ya pasti mama dengan kondisi dia ada kakek yang seperti itu, terus papa dengan ada kakung sama uti yang latar belakang beda kan. Iya. Satu tuh militer, satu pengusaha gitu. Iya, Kan pasti iya. beda tuh latar belakang hidup ya. Culture-nya juga beda. Culture-nya beda, satu orang Bali tulen, satu Iya, dengan lifestyle-nya. akhirnya mau, ya berarti emang papa Jodohnya. Ya selain jodoh mungkin papa segitu menggoda banget gitu sebagai laki ya kan. Karena Iya papa kan? tuh kayak Marcel. Iya mungkin dia menggoda, emang dia ganteng banget ya. Mungkin kalau kata cewek-cewek tuh hope to ignore katanya. iya. Ya nggak salah juga. Ya, cinta kan kita nggak bisa paksain tuh cinta. Cinta tuh kita nggak bisa paksain. Jadi buat gue tidak ada yang perlu disesalkan. Mungkin gue dulu ada fase yang ngerasa kenapa gini, tapi gue sekarang Soalnya Reza nih yang paling frontal. Dia Frontal sempat apa? menolak keadaan. Iya kan? Kalau sempat Ya denial. wajar karena kan dia anak cowok satu-satunya dan diapit. semua pengen yang terbaik dalam hidup, tapi kan nggak selalu terjadi. Intinya adalah buat gua yang udah terjadi itu semua ada inilah. Sekarang apa yang lo given-nya ingat? lah. Tadi kan pertanyaan gitu. Apa? Nggak ada, ya itu dia. Masa nggak ingat? ada, gue Yang waktu lo udah ada dong, jangan yang lo Nggak masih di ada, surga. Ini ya Nggak apa? ada. Misalkan dia tadi di puncak, lo masa nggak inget sih lo lagi main apa? Kayak main bola, kayak jujur, makan nggak nasi ada. goreng, Nggak kayak. ada. Masa nggak ada? Karena buat gua
Yang lagi sakinah mawaddah warahmah itu. Emang pernah fasenya? Pernah. Ya ada lah kita di puncak. Ya, Kan enggak kalau nggak lah. sama-sama banget nggak mungkin 3 anak kali guys. Iya itu dia. ya kan? Maksud gua susah lah menjelaskan kalau Lu disebut. lupa pasti ya? Enggak, gue nggak lupa. Iya Tapi apa? memang Gue nanyanya apa? Gue ngetes ingatan lo Nggak aja ada. memori. Masa nggak ada? nggak ada. Oh. Nggak ada. Dia Jadi- kebanyak makan ayam suntikan jadi cepat lupa guys. Kalau gue ketutup kejatuhan gembok ya wajar. Jadi yang ngelihat foto itu tuh menurut gue sudah diperiskan banyak hal gitu. Jadi dulu dia overweight guys. Gendut banget. Cuman dia ganteng. Jadi kalau dulu kita Nggak casting. masa dia dibilang ini sih anak gue. Oh, karena itu bukan selalu. hanya Dia Ferel drama style loh versi muda. versi gendut gitu kan. Mau say thank you nggak? Dan harus say thank you sih menurut aku sama terutama mamah ya, karena boleh dibilang mama itu ya kenapa aku juga bisa seperti ini karena aku tuh bener-bener sangat mengagumi sosok mama. Seperti yang dibilang Reza, mama tuh lulusan SMP dan dia menikah di usia 17 tahun ya, apa 16 tahun? 16. Itu punya aku 17 tahun tapi dia tetap mempertahankan aku, dia tetap kerja sampai pernah jadi kerja mani-pedi guys di salon. Aku tuh dulu anak salon ya, pulang dari TK naik beca tuh aku nungguin mama kerja. Padahal boleh dibilang mama itu orang tuanya mampu ya guys, tapi karena dia konsekuen menikah muda dengan pilihan hidupnya Papa Jamie, dia benar-benar nggak menyusahkan orang tua. Jadi pernah di titik sampai mama tuh sakit paru-paru guys. Waktu itu aku tuh sebagai anak umur 4 tahun aku tuh sampai inget loh nomor telepon Kak Yang di Surabaya. Sekian. Bayangin aku bisa nelpon dan akhirnya langsung mama masuk rumah sakit. Jadi buat aku sosok mama itu adalah my hero ya. Jadi aku gak akan mungkin bisa seperti ini. Bisa jadi none Jakarta, bisa jadi putri Indonesia, bisa punya banyak kemampuan karena didikan mamaku. Dan apa-apa juga aku selalu appreciate gitu. Meskipun aku, Rena dan Reza itu terlahir bukan dari keluarga yang mungkin orang bilang harmonis, tapi ya seperti yang dibilang Reza, karena kepepet aku selalu pingin jadi always number one. Tanpa perlu disuruh ya, aku gak bisa bahasa Inggris, gak pernah les bahasa Inggris, aku berani ikut None Jakarta dan menang. Gak pernah ikut catwalk, aku bisa menang Putri Indonesia dengan 2 gelar. Karena aku selalu berpikir gimana caranya membuat mamaku tuh senyum karena prestasi. Jadi kenapa aku buat podcast ini? Karena aku ingin sekali semua anak-anak Indonesia tidak boleh menyalahkan orang tua. Karena tidak ada seorang pun yang ingin bercerai dalam pernikahan. Dan selama ibu kita atau bapak kita masih keep in touch sama kita, masih urus langsung, kita harus appreciate. Caranya adalah selalu membalikan semua keadaan yang jelek menjadi keadaan yang baik. Gimana caranya? Kita exploring diri kita. Jadi aku ingin sekali kalian semua yang nonton untuk tidak give up dengan kehidupan atau dengan ujian. Jadi mungkin dimulai dari aku dulu. Aku mau say thank you sama mamaku, Mama Made Ayu Rahmawati yang udah pengorbanan dia ya. Terus mempertahankan aku dengan usia yang masih muda. Aku bisa dididik mungkin keras tapi aku benar-benar ngerasa didikan dia tuh kena banget untuk segala cobaan hidup aku ya. Yang bikin aku tuh strong jadi perempuan. Selalu ada aja gitu hal yang bisa aku explore dari talent aku karena mama gak punya uang tapi aku bisa loh dilesin ini, dilesin itu dengan uangnya dia yang dia jadi kerja di salon yang kayak gitu. Dia sampai sakit paru-paru karena bela-belain aku supaya aku tuh tetap sekolah. Ya juga sama Papa Jamie, aku gak pernah nyalain keadaan. Justru aku di hari tua mereka, ya aku akan semampunya untuk menyenangkan dengan kemampuan aku. Jadi untuk sebelum aku tutup, aku pengen ngucapin terima kasih sama mama papaku. Udah membuat aku ada di dunia ini. Dan mudah-mudahan kalian sehat, panjang umur. Mohon maaf kalau Mena mungkin banyak sekali mengecewakan. Hal apapun sampai detik ini belum bisa menyenangkan. I love you mama, papa. Nah, mungkin dari Reza. Kita aminin aja semua doa ya Mbak Ena. Ya jangan dong, lo mesti ngomong lah. Karena kan jejak digital itu ya Gus, gak akan pernah bisa dihapus. Artinya kita gak akan pernah tahu siapa yang dipanggil sama Allah duluan. Tapi confession ya, atau pengakuan seorang anak terhadap orang tuanya, itu pasti akan membahagiakan gitu loh. Jadi aku pingin banget kita lebih honestly appreciate kepada kedua orang tua kita.
tentang apa yang sudah mereka korbankan untuk hidup kita. Gak apa-apa Gus, silahkan Gus. Ya kurang lebih sama lah ya, tapi ya intinya sih kalau gue lebih ngeliat ke depan sih ya. Dan kondisi sekarang mama papa kan jauh lebih tua gitu. Ya sebenarnya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masa lalu, itu jelas nggak ada. Yang pasti kita cuma bisa ngelihat ke depan kondisi mereka sekarang seperti apa dan bisa cuma nyenengin mereka itu. Kalau gue pribadi dengan tidak menambah atau transfer masalah lah kepada mereka. Mereka nggak perlu tahu susahnya kita lah, tahu senangnya aja gitu. Ya kalau kita punya rezeki lebih, ya kita senengin mereka. Hal gitu aja. Karena gue pernah denger tuh, ada bagus banget tuh saying ya, kata-katanya gini, kita gak bisa nyenengin orang, paling gak jangan nyusahin orang lah. Ya jadi gue sih sangat terima kasih, karena apa gue seperti ini, ya semua sumbernya dari situ, dari keadaan ada mama, keadaan ada papa, bad or good, buat gue jadi sekarang. Udah intinya itu sih. Jadi lo gak mau specifically ngomong untuk papa, untuk mama? Enggak, itu udah banyak tuh kan, karena gue gak minum kan banyak lalat. Karena dia belum mandi guys. Gak ada sih men. Buat gue itu sih udah yang paling penting sih. Ke depan sepanjang kan kita sekarang nih hidup nih, kita tinggal bicara sisa hidup ya Mena ya. Ya kan kita sekarang nih hidup, kalau di umur sekarang kita nggak bicara masa depan, udah kita bicara sisa hidup. Jadi sisa hidup ya pasti kita pengen bahagia, kita ya bahagia. Kalau kita udah bahagia tuh ya satu, masalah tuh pasti ada, ya jangan buat orang tua lebih susah. Ada rezeki lebih, senengin mereka. Ya pokoknya ingat aja kita kayak gini sekarang ya karena jasa mereka, baik atau buruk. Udah titik. Ya memang kalau anak cowok itu kurang ekspresif ya guys, alias gengsi. Tapi yang aku tahu mama sering banget ngobrol kalau dia keluar negeri, kayak kemarin ya sama ibu-ibu arisan itu ya, nenek-nenek itu golden grandma. Pasti Reza akan tanya mama ada uang jajan ya, which is itu membahagiakan, bukan nilai nominalnya tapi perhatiannya. Nah mungkin nih Ai nih anak terkecil, apa yang mau disampaikan untuk mama terus kemudian untuk papa? Ya family first ya. Kayaknya keluarga tuh kan segalanya ya. Pasti kalian semua yang ada keluarga sekarang tahu betapa precious banget ya keluarga itu. Jadi apa yang sekarang aku dapet dari mama papa itu banyak banget pelajaran hidup yang bagus banget, lessons-nya banyak banget yang menjadikan aku paling enggak lebih baik, orang yang menjadi lebih baik itu makanya karena mama papa gitu. Terus juga makasih juga karena aku juga sebagai anak terkecil punya kakak-kakak yang memang inspiring gitu. Jadi ini satu nih yang selalu di note sama mama tuh, mama pengen banget kita tuh harus lebih quality time bareng. Karena di usia tua, kalau papa kan tadi side-nya lebih ke untuk Alvin. Tapi kalau dari mama nih, karena mama sampai sekarang masih sama aku nih, kita serumah. Jadi aku tahu banget keinginan mama, makanya nih aku kan emang cocok sih bagian marketingnya kakak-kakak untuk ngumpulin jadwal mereka nih, karena kan pada ribet-ribet semua waktunya ya. Jadi itu tuh request mama Mbak Ena. Sebetulnya guys bukan ribet, tapi yang lagi ngomong namanya Ai, dia 1 menit bisa berubah guys. Capek kita ngikutin ya. Ini BM banyak maunya. Mama pengen kita pokoknya sesering mungkin bisa bertigaan. Ada penawaran endorse sudah banyak, tapi yang banyak ini nggak mau, nah ini orangnya guys ya. Jadi ini yang bikin selalu acara berantakan. Jadi anyway, thank you banget nih Reza sama Rena ya, Ai dan Agus aku manggilnya. Ini udah bukan seperti adik karena bedanya 10 tahun, ke Rena 11 tahun. Jadi udah kayak anakku. Aku dikasih tugas besar banget untuk ngejaga ya, meskipun waktu itu ya penjagaan anak umur 10 tahun ya beda ya. Jadi sampai adanya kejatuhan gembok ya. Jadi itulah kehidupan aku guys. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, dan kita sharing ya, yang bagus diambil, yang jelek jangan diikutin. Karena sekali lagi kehidupan itu nggak akan ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kita dalam ketidaksempurnaan kita selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik ya. Dan sekali lagi Reza dan Rena,
Terima kasih, honor gratis ya. Ya. Ditunggu Untuk ceritanya, traktirannya. Iya. Doain cepat Dan- dapat endorse. Iya. Biar ada Paling nggak minuman lah ya, minuman gitu. Atau Amin ciki- aja. Oh iya, tunggu sebentar. Sebelum ditutup, ini untuk pesan-pesan untuk orang tua. Gimana caranya kita punya keluarga yang samawa? Lu kan udah berapa tahun perkawinan? Iya nih terakhir nih. Nambah lagi. Iya, lu berapa tahun perkawinan? 14. 14. Iya, kan 14 kan udah lewat dari satu dekade. Apa mungkin yang mau di-share untuk pasangan muda lah gitu. Kayak perkawinannya. Pasangan muda, Nggak 14 ada. udah tua sih. Pasangan inilah 40-an apa? Nggak ada sih, survive Nggak ada, aja udah. survive. Hidup tuh cuma masalah survive aja, nggak ada Survive. masalah lain. Saling menerima kekurangan dan kelebihan. Kalau Rena udah berapa tahun menikah? 11. 11 tuh. Apa? Ya itu. Oh, oke. Sama kan pokoknya jawabannya nyontek dia aja, survive. Kalau lu tanggal 1 jangan saling rese. menerima kekurangan dan kelebihan. Dan Gitu. bangun pagi ya. Benar nggak? Karena kita dengar dari Intel katanya. Dari mana? Nah, bangunnya jam 6 sore. Jam 8 udah tidur lagi. Udah kayak Atalah dong bangun Ya, jam orang 6 tidur sore. doang kerjanya. Jadi dia mau ngatur rencana, tapi kalau kita tanya, "Ai kemana tidur?" Kalau nggak alasannya katanya nggak ada pulsa. Nggak ada pulsa. Nggak ada pula. Pulsa murah padahal lu nggak ada pulsa. Aneh banget. Oke guys, jadi itulah keluarga Cemara ya. Aku tiga bersaudara, tapi itulah ya menjadi anak lebih tua itu harus selalu menjadi sosok guru, jadi icon ya. Tapi memang capek ya kalau ngomong sama mereka karena udah pada tua-tua ya. Ada yang ngambekan, ada yang sok tahu, sotoy ya gitu. Tapi ya itulah adik-adikku. Sekali lagi Reza dan Rena, thank you for your time. Mudah-mudahan kalian yang nonton ya selalu saksikan Vena Melinda Channel karena ada banyak banget bintang tamu yang Yes. bisa menginspirasi kalian. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum. Endorse. Thank you. Thank you.